Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Wican, di apa? Widya Chandra. Kok bisa ada orang yang bilang, koruptor, kalau lu balikin duitnya mungkin kita maafkan. Kok bisa ngomong kayak gitu di saat rakyatnya tahu betapa buruknya dampak korupsi? Kok bisa presidennya bisa bilang, kalau perlu kita kasih cara untuk bisa ngembalikinnya diam-diam biar nggak ketahuan? Kok bisa presiden paling tinggi kok bisa ngomongnya kayak gitu? Soal korupsi di Republik ini, saya sudah frustrasi dunia akhirat. Tidak akan percaya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, Negara Koruptor Republik Indonesia. Ya. Karena tadi semboyannya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Gitu. Nah, ada yang lebih parah lagi. Tadi kumpulannya BUMN. Milik nenek moyang lu ini. Nah, itu fakta kan. Soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang. Ya, itu jadi mainan. Karena kerugian yang dasar dari kita membicarakan korup. Bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah, Bapak dan Ibu. Susah. Sementara ada dajjal, Pak. Saya nggak mengatakan mereka manusia lagi. 1.000 kuadrilun dalam 5 tahun. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya, keluarga siapa ini? Jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluarganya bukan keluarga bangsa Indonesia? Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Tapi harus dengan tindakan-tindakan nyata. Maka itu yang saya sebut, macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang. TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998, Mas Ferry? Mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden bebas KKN ya. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini, para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan Bawaslu dan sebagainya gitu. Nah, inilah Republik yang memuliakan para koruptornya, tapi meminggirkan para oposisi, meminggirkan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara. Ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar. Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. 270 triliun uang negara dihukum cuma 6,5 tahun ya. Sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor. Semua kita yang membicarakan korup. Kayak saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin kan waktu itu saya Skype Nazarudin. Semua kita, termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan. Dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah.
Marah adalah aura negatif, Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka auranya positif. Why? Steaknya aja tomahawk. Hotelnya kalau ada bintang 7, bintang 7. Ya. Kita, waktu saya Nazarudin, pulang jalan kaki, Pak. Hah? Di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana kuliah? Kan begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran. Tapi beliau dalam kondisi berpulang dalam marah terhadap bangsanya. Marah kepada pemimpinnya. Dan marah aura negatif. Nah, sementara kata Tuhan yang saya percayai, doa diterima oleh insan yang hatinya bersih. Dan kerja terberat di dunia yang paling saya pahami adalah membersihkan hati. Kalau saja kita ada 40 orang teruji hatinya bersih, saya yakin juga doa diterima Allah. Persoalan sekarang, kenapa saya katakan kita rugi yang lebih dahsyat dari angka yang real, yang intangible tadi, kuintiliun tadi, 18 angka, tambah lagi 1000. Itulah kerugian dahsyat hari ini. Iya kan? Minat literasi drop. Padahal Inggris, saya sengaja datang ke sekolah-sekolah kelas 7. Masih diwajibkan membaca karya Shakespeare. Indonesia hari ini, baca nggak? Apa gitu, ambil cerita novel yang baik. Hah? Harimau-harimau saya suka ulang. Muhtar Lubis, nggak ada yang tahu, Pak. Padahal premisnya jelas, bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat trias politika kita. Juga nggak membaca sastra. Bagaimana mau budinya itu halus. Tidak bermusik. Tempo hari saya lihat video Bang Rizali Sigian. Seorang etnomusikologi. Apa yang terjadi? Iya kan? Darurat korupsi. Di darurat nada dan irama kita darurat. Gila Bang. Nada dan irama. Dari Aceh sampai Papua itu aset kita yang nauzubillah besar. Nada dan irama aja kita darurat. Gak ada yang ngeh. Gara-gara kita di semua lini, di setiap daerah. Sekarang semua perhatikan. Kita gak hanya ngelihat MRC, Muhammad Rizal Khalid. Gak itu aja kita lihat. Coba lihat level lurah, camat, kabupaten. Sibuk warga kita. Di dalam lingkup aura positif. Apa negatif? So, Bang, Bapak, Ibu, pemirsa di Ramadan yang diberkahi Allah. Saya hakul yakin Prabowo seorang tentara dan bukan tentara yang ada darah kenil, ya kan? Melalui kesempatan di ELC ini saya juga menantang beliau dan juga meyakini beliau kalau ia komit terhadap pemberantasan korupsi. Karena dia juga merasakan sakit yang kita rasakan. Bagaimana dicurangi. Bagaimana rakyatnya hidup susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Barusan tadi disaksikan ya sebuah pidato dari Pak Prabowo ya beberapa bulan yang lalu di acara Gerindra ya. Di mana dalam pidato tersebut Pak Prabowo kembali menyinggung soal korupsi ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwa ya para koruptor ini ya kalau ingin mengembalikan ya saya tunggulah di daerah dekat rumah saya. Kalau ingin mengembalikan harta-harta korupsi. Dan ya ini bukan kali pertamanya Pak Prabowo berbicara seperti ini mengenai pengembalian harta korupsi ya. Pada waktu yang lalu juga di sebuah pidato Pak Prabowo juga sempat mengatakan seperti ini kan. Dan ini menjadi sorotan dari berbagai tokoh ya. Ada juga kawan Pak Prabowo saat dulu masih menjadi tentara yang menyinggung pidato Pak Prabowo tersebut dengan cukup keras yaitu Pak Iwan Piliang ya. Yang beliau mengatakan bahwa ya beliau merasa sedih lah. Seorang Prabowo bisa mengatakan seperti itu. Ya mungkin beliau merasa kecewa ya. Dan juga ada statement dari Bang Ray Rangkuti, Bang Ferry Amsari, dan juga yang sering mengkritik Pak Prabowo juga yaitu Bang Panji ya. Yang ya merasa semua tokoh ini merasa heran dan juga kecewa lah. Seorang pemimpin, seorang presiden kok bisa sih berbicara mengenai pengembalian harta korupsi secara diam-diam, secara bisik-bisik,
nanti saya tunggulah di dekat daerah rumah saya kalau kalian malu-malu. Ini maksudnya apa gitu loh. Padahal Pak Prabowo ini kan mengerti soal korupsi, kolusi, dan nepotisme sih. Kalau yang beliau katakan itu kan termasuknya berkolusi. Tidak perlu lah yang seperti itu diam-diam, bisik-bisik. Soal korupsi itu harus dibuka seterang-terangnya biar semua rakyat Indonesia tahu. Pengembalian aset ya dibuka juga ke publik. Gak perlu ngapain diam-diam. Ini kan malah menjadi pertanyaan di benak masyarakat ya. Kok bisa begitu loh seorang presiden mengatakan hal seperti itu, dan bukan sekali saja, tetapi mungkin ini yang sudah kedua kalinya Pak Prabowo berbicara seperti itu di dalam pidatonya. Ini kan sangat membuat kita makin pesimis lah soal korupsi ini. Ya memang benar di dalam periode pemerintahan Pak Prabowo ini ada beberapa kasus korupsi yang terungkap seperti Timah, dan juga yang terbaru ada Pertamina. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apa iya sih dana sebanyak itu hanya orang-orang itu saja yang bermain? Dedengkot-dedengkotnya, maling-maling besarnya pada kemana gitu loh. Kenapa yang ditangkap ini hanya kroco-kroconya doang? Di dalam kasus Timah juga seperti itu. Saya yakin itu yang ditangkap ya hanya kroco-kroconya saja. Tidak mungkin uang sebanyak itu hanya dihabiskan oleh beberapa orang. Itu pasti kan disebar entah secara vertikal ataupun secara horizontal. Pasti uang itu menyebar. Dan begitu pula di kasus Pertamina ini ya, harusnya ya tidak mungkin 9 orang ini saja lah. Pasti ada lagi. Pasti ada tangan besar, ada kekuatan besar yang membekenginya. Kalau nggak akan mungkin loh. Selama 5 tahun loh. Kan tidak mungkin kalau hanya 9 orang itu saja yang bermain bisa berselap-selip dengan mulus di Republik ini selama 5 tahun. Itu kan aneh sekali. Kalau hanya 9 orang ini saja, kalau menurut saya ya. Pastilah. Apalagi kan semua ini kan sedikit banyaknya kan banyak muatan politisnya kan. Yang mengatakan juga kadang ada yang mengatakan pergantian pemain lah. Ada juga yang mengatakan biaya-biaya pemilu, pilkada itu dari para koruptor-koruptor inilah. Ya begitu spekulasi-spekulasi seperti itu bertebaran di mana-mana, dan itu ya mungkin saja benar, mungkin juga salah kan. Ya, karena ya semua orang juga pasti curiga lah. Tidak mungkin sih kasus sebesar ini, sebesar korupsi Timah, korupsi di Pertamina, jika tidak ada yang membengkengi itu tidak mungkin. Harusnya kalau Pak Prabowo memang benar-benar ingin memberantas ataupun membereskan negara ini dari korupsi, ditangkap juga dong maling-maling besarnya. Jangan hanya tikus-tikus kecilnya saja, raja tikusnya juga harus ditangkap. Kalau perlu ya seperti almarhum Gus Dur dulu. Kalau tikusnya sudah menguasai lumbung, bakar sekalian lumbungnya. Memang harus seperti itu, memang harus tegas seperti itu. Tidak hanya berbicara keras di atas podium. Seperti kata Bang Ray Rangkuti ya, Pak Prabowo ini macan di podium. Tetapi begitu turun dari podium, macannya tertinggal. Pak Prabowo-nya jalan-jalan kemana-mana. Ya bisa kita lihat sendirilah. Kalau lagi pidato, wah, sangar gagah, tunjuk sana tunjuk sini, saya akan berantas, saya akan ini, saya akan itu. Begitu turun, hilang, tidak berbekas. Jadi ya sebagai seorang rakyat biasa ya, saya mengharapkan Pak Prabowo ini ya untuk konsisten dengan omongannya lah. Semangatnya, menggebu-gebunya di dalam pidato itu harus selaras dengan tindakannya saat di luar podium dong. Itu baru namanya pemimpin sejati. Itu baru macan sejati. Dan bagaimana menurut pendapat kalian soal statement dari Pak Prabowo ini? Silakan tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.